Ya, kita mulai. Sebelum-sebelumnya kita udah bahas juga banyak ya terkait dengan bagaimana menyampaikan sistem menyampaikan jasa gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kita buat dan mengelola jasa terkait dengan apa yang kita perlu persiapkan dalam hal ini gitu ya. Bahwa di dalam pemasaran jasa itu yang pasti banyak hal yang perlu kita yang perlu kita kita siapkan gitu ya. Dari mulai perencanaannya, kemudian juga pada saat nanti pelaksanaannya, dan nanti juga perlu ada evaluasi terhadap segala tindakan yang dilakukan atau kinerja yang sudah dilakukan gitu ya, yang sudah dikerjakan. Dalam arti di sini apa yang ditawarkan oleh pihak pemasar ya atau perusahaan jasa, karena jasa ini adalah sesuatu yang intangible gitu, yang tidak berwujud dan tidak punya kepemilikan, maka tentu di sini para pemasar itu harus bisa menciptakan satu penawaran ya, yang bagaimana bisa menarik konsumen atau pelanggan untuk memperoleh pangsa pasarnya gitu. Nah, bagaimana cara menariknya? Sebenarnya kalau kita bandingkan antara barang dan jasa gitu ya, justru jasa ini atau pelayanan itu menjadi salah satu yang bisa membedakan gitu ya, bisa membedakan perusahaan satu dengan perusahaan yang lainnya gitu. Apa bedanya ya di layanannya kan gitu ya. Nah, makanya di sini betul-betul para pemasar jasa ini bagaimana bisa merancang dan bisa mengelola jasanya itu supaya bisa memberikan satu diferensiasi jasa atau perbedaan gitu ya dari yang diberikan oleh satu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya. Nah, tapi di dalam pelaksanaannya tentu ada hal-hal yang menjadi persoalan gitu yang sering terjadi di dalam bisnis jasa, di mana jasanya yang bagus misalkan gitu ya, atau pelayanannya bagus tapi mahal gitu ya. Nah, kebalikannya kalau pelayanannya nggak terlalu bagus gitu ya, tidak terlalu berkualitas, ya memang murah gitu harganya, tapi praktiknya terjadi gitu ya, seperti kita mungkin udah banyak juga ya yang punya pengalaman gitu. Saya off cam dulu ya supaya stabil signalnya. Oke. Nah, jadi tentu di sini dengan adanya kondisi-kondisi seperti itu, maka perlu bagaimana jasa itu, gitu ya, itu dikelola, gitu. Nah, di sini menurut Kotler, ya Philip Kotler, Bapak Pemasaran Dunia, gitu ya, saya ambil dari bukunya Marketing of Service, jadi pemasaran jasa. Pengertian mengelola jasa itu sama artinya dengan mengelola diferensiasi. Nah, diferensiasinya dalam hal apa? Dalam hal tawarannya, offeringnya, atau penawarannya gitu ya. Dalam arti di sini tawaran itu meliputi keistimewaan atau keunikan gitu ya, yang inovatif sifatnya. Nah, makanya kalau kita bicara di dalam dunia service, di dunia layanan, itu pasti banyak sekali ide-ide kreatif atau yang inovatif gitu ya, yang dilakukan gitu. Ya.
Karena tadi untuk bisa membedakan antara perusahaan antar perusahaan jasa tersebut gitu. Misalkan hotel misalkan gitu ya. Sama-sama hotel bintang 5 gitu. Nah, hotel bintang 5 ini apa yang membedakan hotel bintang 5A dengan hotel bintang 5B itu apa yang membedakannya gitu. Ada keistimewaan apa? Inovasi-inovasi apa gitu ya. Nah, itu yang harus dikelola, diferensiasinya. Nah, itu terkait tawarannya gitu ya. Penyerahan ini ya penyampaiannya gitu ya. Bagaimana perusahaan jasa itu bisa mempekerjakan orang-orang atau melatih SDM-nya gitu ya untuk bisa menyampaikan jasa itu dengan excellent gitu, bukan cuma baik ya, tetapi excellent. Makanya ada yang namanya service excellent atau pelayanannya prima gitu. Nah, bagaimana ini bisa dikelola diferensiasinya gitu ya. Jadi petugas kayak resepsionis, kalau di hotel kan ada resepsionis. Nah, resepsionisnya tadi sama-sama di bintang 5 gitu ya. Nah, resepsionis ini bagaimana cara menyampaikan jasanya gitu, pelayanannya gitu ya, dalam memberikan pelayanan kepada tamunya gitu. Apa yang membedakan antara hotel A dengan hotel B gitu. Lalu juga diferensiasi itu dalam hal citra, image atau reputasi ya. Nah, di sini perusahaan jasa itu harus bisa mendiferensiasikan citranya mereka ya. Image-nya mereka itu harus bisa gitu dibedakan ya. Nah, biasanya kalau bicara citra atau image gitu ya, itu bisa dilihat dari simbolnya atau logo gitu ya, atau mereknya gitu, atau kayak warna identitas warna perusahaannya gitu, seperti itu ya. Kan ada misalkan rumah sakit yang warna identitasnya itu biru gitu, ada yang hijau misalkan seperti itu ya. Nah, ada yang kalau rumah sakit ibu dan anak misalkan itu yang warnanya soft, lembut gitu ya. Nah, seperti itu gitu. Nah, bisa jadi begitu ya. Jadi menurut Kotler ada 3 hal gitu ya yang bisa didiferensiasikan. Artinya yang bisa dibuat perbedaannya gitu. Jelas ya di sininya terkait tawaran penyerahan dan citra gitu. Oke, kita turunkan gitu ya poin apa saja yang perlu diperhatikan, yang perlu dilihat, yaitu terkait dengan sifat jasa ya. Sifat jasa kita udah tahu kan ada masih ingat ada berapa sifat jasa? Ayo, salah satunya apa? Sifat jasa. Jasa itu apa? Tidak berwujud. Ya, betul, tidak berwujud. Ada lagi apa? Nah, Ini terus tidak terpisah, Bu. tidak Terpisah. Terpisahkan. Oke, terus apa lagi? Bervariasi. Tidak Ya, bertahan lama. apa lagi? Dan mudah Tidak tahan lenyap. lama, tidak Iya. bertahan. Tidak bisa disimpan, maksudnya nggak bisa ada kan kalau barang kan ada di gudang gitu ya, ada storage-nya gitu, itu tidak bisa disimpan gitu ya. Terus yang tadi udah sempat disebutin di awal, tidak ada kepemilikannya gitu. Nah, itu sifat biasanya. Jadi terkait sifat-sifat itu kita harus perhatikan juga ya pada saat merancang dan mengelola jasa ini gitu ya.
Lalu bagaimana strateginya? Strategi pemasaran untuk perusahaan jasa ini gitu ya. Nah, itu termasuk di dalam ketika kita ketika kita merancang dan mengelola jasa. Nah, lalu juga mengelola kualitas jasanya, mutu jasanya itu ya. Baik gitu ya, bisa bisa yang excellent atau yang standar aja. Nah, itu terkait dengan kualitas jasa. Nanti untuk kualitas jasa kita akan ada pembahasan sendiri gitu ya. Bagaimana juga mengelola merek jasa, gitu, merek jasanya. Ya, jadi ini merek si perusahaan jasanya itu, gitu. Dan bagaimana mengelola jasa pendukung produk, ya, jasa pendukung. Jadi kayak misalkan di bank misalkan ya jasa pendukungnya apa ya fasilitasnya dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu yang ada di dalam pembahasan ketika kita merancang dan mengelola jasa. Nah, dari semua itu maka dibuatlah namanya manajemen jasa terpadu. Jadi pengelolaan jasa terpadu. Karena tadi ya kalau dilihat dari sini turunannya itu kan ada banyak yang perlu dikelola gitu ya. Dari mulai sifatnya, dari mulai strateginya gitu ya. Kemudian bagaimana kualitasnya, terus merek jasanya, juga pendukung jasa pendukungnya gitu. Nah, sehingga itu dijadikan dalam satu manajemen yang kita sebut dengan manajemen jasa terpadu gitu. Nah, di sini di dalam manajemen jasa terpadu ini ya mulai dari perencanaan ya dan pelaksanaan itu semua terkoordinasi gitu ya. Jadi antar satu kegiatan dengan kegiatan pemasaran lainnya itu semua harus link ya, harus saling terkait gitu. Dan kemudian juga operasionalnya, lalu SDM-nya yang penting gitu ya. Itu semua saling satu sama lain itu terkonek gitu ya. Jadi terhubung gitu. Nah, tujuannya ya untuk keberhasilan dari perusahaan jasa tersebut tentunya. Ya, itu. Oke, jadi di sini kita bisa lihat komponen-komponen apa yang masuk di dalam manajemen jasa terpadu ya, terkait produk kan ya. Jadi ada elemen produk. Nah, di sini semua yang dimaksud elemen produk itu adalah semua komponen kinerja jasa yang akan menciptakan nilai bagi pelanggan gitu. Ya, komponen-komponen kinerja jasa gitu ya dari jasa itu yang bisa menciptakan value atau nilai. Misalkan ya sistem elemen dari produk itu misalkan apa produknya asuransi misalkan gitu ya. Nah, bagaimana nih kinerja produknya ini yang bisa menciptakan nilai bagi pelanggan. Misalkan ya klaimnya mudah gitu loh, ya kan? Kan yang dijual itu value proses klaim misalkan gitu ya. Lalu kemudahan di dalam bagaimana menggunakan asuransinya tersebut gitu. Ya, misalkan asuransi kesehatan itu bisa dipakai di mana aja, misalkan seperti itu. Ya. Nah, itu yang komponen elemen produk. Kemudian ada di dalam manajemen jasa terpadu, itu ada komponen tempat dan waktu. Nah, artinya di sini keputusan manajemen atau perusahaan ya tentang kapan, di mana, lalu bagaimana menyampaikan jasa kepada pelanggan itu juga harus bagaimana bisa dirancang gitu ya dan dikelola. Ya. Lalu juga ada komponen proses. Nah, proses ini sudah mulai ada di dalam pemasaran jasa. Masih ingat ya? Marketing mix. Nah, marketing mix apa artinya? Bauran pemasaran.
kalau di produk, di barang, itu kan ada 4P. Ingat ya. Nah, kalau di jasa ada berapa P? Ayo. Sering kita bahas kan. Kalau di jasa ada berapa P? Kalau di barang kan bauran pemasarannya, itu strategi pemasaran, ya, marketing mix, istilahnya, itu kan ada 4P. Kalau di jasa ada berapa? 8P. Oh, 8 apa aja coba? 7, yang benar. Jadi ada 4P ditambah 3, ya kan? 3-nya itu apa aja? 3P-nya. Proses, Proses, people, human, physical, sama physical evidence. ya, betul. Physical evidence, ya, bukti fisiknya, gitu. Nah, kita bisa lihat nih di dalam komponen manajemen jasa terpadu itu semua ada, gitu ya. Ya, jadi produk itu udah masuk di dalam 4P, benar nggak? Produknya, ya. Terus 4P yang pertama apa aja? 4P, produk, terus apa lagi? 3-nya. Price, Oke, terus place, promotion, gitu ya. Nah, place ini udah diwakili di dalam komponen ini ya. Jadi tempat, waktu, gitu ya. Terus proses, ya, itu. Itu kemudian produktivitas dan kualitas. Nah, ini produktivitas dan kualitas ini sebenarnya termasuk juga di dalam komponen manajemen jasa terpadu, gitu ya, yang diartikan seberapa efisien sih, gitu ya, pengubahan atau proses input jasa itu menjadi output yang itu bisa menambah nilai. Jadi dalam artinya di sini kualitas jasa itu sejauh mana, gitu ya, bisa memuaskan pelanggannya atau customer-nya, gitu ya. Ketika perusahaan ini bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan atau harapan dari si customer, gitu ya. Nah, itu berapa tuh tingkat kepuasannya, gitu ya. Nah, itu dilihat dari kualitasnya. Nah, produktivitasnya itu ya proses jasanya itu, gitu ya, itu seberapa menghasilkan, ya, enggak. Di dalam produktivitas jasa ini nggak seperti kita memproduksi barang kan kelihatan ya, tapi kalau produktivitas jasa ya seberapa pelayanan itu bisa disampaikan, gitu ya, seberapa produktif orang-orang jasanya itu bisa menyampaikan jasanya, ya. Nah, ini sudah ada orang, people, gitu ya. Lalu promosi. Nah, itu kan di 4P yang pertama, gitu ya, promotion. Nah, price ini ada, gitu ya. Lalu ada bukti fisik. Nah, itu yang physical evidence, gitu ya. Jadi bukti fisik itu juga bisa dikatakan sebagai petunjuk visual atau yang bisa membuat jasa yang tadinya nggak berwujud, ya, yang sifatnya tidak berwujud itu bisa dirasakan berwujud, gitu ya. Nah, itu yang namanya physical evidence atau bukti fisik, gitu ya. Oke, nah promosi itu disandingkan dengan edukasi ya di dalam manajemen jasa terpadu ini. Jadi bukan cuma promosi saja, tapi perlu customer atau pelanggan itu diedukasi, gitu, diedukasi untuk supaya dia punya persepsi atau dia punya preferensi yang baik, gitu ya, terhadap jasa yang ditawarkan, seperti itu. Oke. Nah, kalau kita bicara harga, tentu sandingannya adalah terkait dengan biaya. Jadi di sini meliputi pengeluarannya, gitu ya, waktu dan usahanya yang digunakan oleh si customer untuk membeli dan mengonsumsi jasa. Itu yang kita perlu hitung juga, gitu.
Oke, jelas ya. Nah, terkait harga di sini ada sekalian diperjelas juga gitu ya oleh Ciptono. Disampaikan bahwa harga itu merupakan satuan moneter ya kalau kita secara definisi harga, dan itu berlaku termasuk untuk barang ataupun jasa, dan itu ditukarkan untuk bisa memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan suatu barang atau jasa. Nah, itu yang didefinisikan dengan harga. Jadi di sini terkait harga nanti ada lebih dalam lagi kita bahas pada saat merancang atau menetapkan harga jasa ya. Nah, tapi kita di sini singgung sedikit kenapa penetapan harga jasa itu penting gitu ya. Kenapa? Karena ada 5 jenis tujuan untuk penetapan harga ya. Dalam arti di sini kita perlu tahu juga ya tujuan untuk apa dulu nih ya harga itu kita tetapkan gitu. Nah, ada yang orientasinya kepada laba atau keuntungan. Jadi kalau perusahaan menetapkan harga itu dengan tujuan orientasinya untuk profit ya, untuk mencapai laba gitu, maka digunakan pendekatan target laba, di mana tingkat laba yang diharapkan ya itu menjadi sasarannya gitu. Nah, di sini ada 2 jenis target laba yang biasanya digunakan, yaitu dari margin dan dari ROI, return on investment. Ya, ini secara umum ya gitu. Artinya di sini bisa digunakan orientasi terhadap laba atau keuntungan itu gitu ya, dilihat dari berapa margin yang kita bisa peroleh. Jadi margin itu kan selisih antara pendapatan dengan pengeluarannya gitu ya, biaya-biayanya. Dan dari sisi investasi yang sudah ditanamkan lalu hasilnya seperti apa gitu ya. Nah, itu kalau berdasarkan atau kalau harga itu dengan tujuannya laba, ya acuannya di situ adalah bagaimana untuk bisa mendapatkan keuntungan sebesar mungkin gitu ya. Lalu kalau penetapan harga itu dengan orientasi tujuannya kepada volume gitu ya, maka di sini harga yang ditetapkan mencapai target volume penjualan gitu, atau nilai penjualan rupiahnya, atau target pangsa pasar ya. Nah, ini kepada volume. Jadi misalkan ya kita main volume, mungkin harganya nggak terlalu tinggi gitu ya, tapi volumenya harus tercapai gitu supaya bisa mendapatkan keuntungan gitu ya. Lalu tujuan berorientasinya kepada citra. Nah, ada juga ya. Jadi menetapkan harga dengan tujuan pada citra atau image tadi ya. Nah, di sini berarti ada strategi penetapan harganya itu gitu ya, itu cenderung ke harga tinggi gitu. Kenapa? Karena membentuk atau mempertahankan prestisius gitu ya, atau ya tadi mereknya gitu. Dan harga rendah itu akan digunakan untuk membentuk citra tertentu, nilai tertentu gitu ya. Tapi kalau secara brand misalkan ya yang udah punya pasti dia akan pasang harga yang sangat tinggi gitu ya. Tapi ada juga bisa digunakan penetapan harga yang rendah gitu ya. Nah, itu untuk mempertahankan atau bukan mempertahankan, artinya untuk membentuk image ya dari nilai-nilai
tertentu aja. Jadi ada apa yang khusus gitu. Ya, bukan ke citra secara keseluruhan, tetapi salah satu dari brandnya gitu ya, dari salah satu dari produknya, bukan brand, tapi salah satu dari produknya aja gitu. Kemudian yang keempat, tujuannya adalah stabilisasi harga. Berarti di sini stabilisasi harga itu dilakukan untuk mempertahankan hubungan yang stabil antara harga dengan harga pemimpin industri. Nah, biasanya industri apa sih? Industri ini jasa rumah sakit misalkan gitu ya. Nah, itu kan ada pemimpin industrinya, artinya pemimpin pasarnya siapa? Misalkan rumah sakit yang pasti yang kelas A. Yang kelas A misalkan kayak di Surabaya itu National Hospital misalkan gitu ya. Nah, National Hospital itu dia pasti dia yang menetapkan harga tertingginya gitu. Nah, di sini kalau ada perusahaan jasa yang lainnya, itu dia akan untuk mempertahankan hubungan yang stabil gitu. Itu bagaimana? Yang pasti nggak akan mungkin melawan pemimpinnya, kan gitu ya. Jadi ya pasti dia akan menyesuaikan seperti itu supaya hubungannya tetap bisa berjalan gitu. Nah, dan juga ada tujuan-tujuan lainnya. Jadi di sini harga itu bisa ditetapkan dengan tujuan untuk mencegah masuknya pesaing misalkan, ya, atau bisa mempertahankan loyalitas pelanggan. Nah, jadi supaya pelanggannya nggak kabur, ya ditetapkan juga harga khusus gitu, harga khusus untuk pelanggan gitu ya. Nah, bisa juga untuk mendukung penjualan kembali atau repeat order, atau bisa menghindari campur tangan pemerintah gitu ya. Nah, itu tujuan-tujuan lainnya ya di dalam penetapan harga. Ya. Penetapan harga ini bisa diberlakukan ya untuk jasa maupun di barang gitu. Tapi nanti terkait dengan harga jasa ada pembahasannya sendiri. Oke, nah sekarang kita masuk ke pengelolaannya, mengelola pemasarannya gitu ya. Mengelola pemasaran jasanya. Nah, perusahaan jasa yang dikelola pasti dengan sangat baik ya, itu akan melakukan beberapa kegiatan ya. Yang pertama yaitu konsepnya dulu. Ada konsep strategis yang perlu dibuat, yang harus disusun gitu ya. Lalu strateginya, ya strategi komitmen pasarnya. Nah, kemudian membuat standar tingginya apa, ya. Dan kemudian sistem pemantauan kinerjanya. Ya, setelah dibuat konsepnya, lalu strateginya, lalu ada standarnya. Nah, sistem pemantauannya, monitoringnya gitu. Lalu bagaimana memuaskan, itu semua bagaimana bisa memuaskan keluhan dari konsumennya. Dan terakhir, bagaimana bisa memuaskan karyawan sekaligus juga pelanggan. Jadi ini adalah kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan ya di dalam mengelola pemasaran jasa. Kita lihat satu-satu ya terkait konsep strategis. Nah, untuk konsep strategis ini, ya perusahaan itu tidak hanya melihat kinerja keuangan setiap bulan, ya. Jadi acuannya tuh nggak bisa cuma ngelihat bagaimana laporan keuangan, tapi juga harus mengukur masing-masing bagian berdasarkan kualitasnya, gitu ya, berdasarkan pelayanannya, dari sisi kebersihannya juga, dan dari sisi value-nya gitu. Ya, kalau kita bicara value ya tadi apa? Kemudahankah, kecepatankah, misalkan gitu ya. Atau kenyamanankah gitu. Itu value. Kita bicara value ya. Nah, di sini ada beberapa konsep strategis dari perusahaan jasa ya yang
yang orientasinya untuk memuaskan keluhan pelanggan dan atau memuaskan karyawan juga pelanggan gitu. Nah, ini yang bisa dimasukkan di dalam konsep strategisnya gitu. Bisa terlihat jelas nggak ini gambar yang ini nih? Ini menggambarkan segitiga pemasaran ya, segitiga pemasaran jasa. Gitu. Segitiga pemasaran jasa itu ini adalah salah satu strategi pemasaran jasa yang bisa dibuat ya, dikonsepkan gitu. Nah, di mana strategi pemasaran jasa ini itu akan melibatkan 3 komponen ini. Jadi perusahaan, karyawan, konsumen gitu ya. Artinya tadi kan udah dibilang ya bahwa ketika melakukan pemasaran, efeknya atau impact-nya, dampaknya gitu ya, itu harus bisa dirasakan oleh 3 komponen ini gitu, 3 elemen ini gitu. Jadi bukan cuma memuaskan karyawannya aja, tapi bukan hanya memuaskan pelanggannya aja atau konsumennya, ya karyawannya juga harus happy. Nah, kalau ini happy ya perusahaannya juga udah pasti happy gitu. Ya. Nah, di dalam strategi pemasaran jasa segitiga pemasaran jasa ini gitu ya. Berarti kalau kita bicara pemasaran di dalam itu pemasaran internal yaitu yang dari karyawannya gitu ya. Kalau yang eksternal itu di konsumennya. Ya. Jadi internal yaitu di dalam di karyawan itu juga di perusahaannya. Oke. Nah, terus yang poin kedua, strategi komitmen pasar jasa. Di sini untuk strategi komitmen terdiri dari tiga kelompok ya. Yang strong commitment, jadi strategi dengan komitmen yang kuat gitu, atau yang average komitmen strategi, rata-rata aja standar gitu ya, nggak kuat banget komitmennya. Dan ada yang light komitmen strategi, yang ringan gitu komitmen strategi. Nah, yang strong komitmen strategi itu yang kayak gimana? Jadi di sini strong komitmen strategi itu yang tujuannya untuk bisa mengatasi pesaing ya secara agresif. Jadi pesaing itu kita udah tahu nih pesaing kita siapa. Nah, perusahaan udah tahu nih pesaingnya siapa gitu ya. Dan itu bagaimana supaya bisa mengatasi pesaing itu gitu. Nah, pasti ada strategi ya, strategi yang harus dilakukan. Nah, strategi ini itu digunakan untuk masing-masing dari setiap aspek. Ya, dari paling enggak dari 4P-nya tuh, gitu ya. Dari produk, price, promotion, sama distribution-nya atau channel-nya. Nah, itu yang harus dibedakan gitu. Strategi dari setiap 4P itu harus ada masing-masing, gitu ya. Karena itu tadi, karena mau menghadapi pesaing. Ya. Artinya tujuan utama dari strong commitment strategi ini itu agar bisa mempertahankan posisi. Ya, mempertahankan posisi perusahaan itu. Ya, dan semua aset yang dimiliki oleh perusahaan itu aman gitu. Ya. Nah, itu yang dikatakan strong. Nah, syarat-syarat yang harus dimiliki oleh perusahaan jasa supaya bisa berhasil menggunakan strong commitment strategi ini, maka si perusahaan jasa itu dia harus melakukan operasionalnya secara optimal gitu. Yaitu dengan merealisasikan skala ekonomis. Jadi betul-betul harus dihitung efisiensi ya, efisiensi efektivitas dalam hal promosi, distribusinya,
atau pemanufakturannya gitu ya. Pemanufakturannya itu artinya dalam proses produksinya gitu ya. Terus juga perusahaan jasa itu ya jangan cepat puas gitu. Jangan udah ini nih udah berhasil ya, jangan puas dulu gitu ya. Karena ada situasi atau posisi yang sudah dicapai itu bisa aja berubah setiap waktu gitu. Makanya ini harus terus dilakukan terus gitu ya, jangan berhenti. Nah, terus juga harus ada sumber daya yang cukup, yang memadai. Memadai dari segi apa? Dan jumlahnya, juga dari kompetensinya gitu. Ya, perusahaan jasa harus punya keinginan atau mau mengambil risiko. Ya. Nah, jadi dari hasil strategi ini tujuannya juga adalah untuk meningkatkan growth dari perusahaan, pertumbuhan. Yang ujung-ujungnya ya pasti ke profit, laba, sama pangsa pasar. Gitu, ya. Itu untuk yang komitmen yang tinggi. Nah, kalau yang average, rata-rata, standar aja, gitu ya. Di sini perusahaan itu dia hanya menyediakan aja, ya, segala sesuatu ya dari produk, dari jasanya yang ditawarkan itu sesuai dengan kebiasaannya si pelanggan gitu. Dan perubahannya itu hanya akan dilakukan apabila lingkungannya juga berubah gitu. Jadi menyesuaikan. Kalau konsumennya belum menuntut macam-macam ya udah jalanin aja dulu gitu. Ya itu aja gitu, nggak usah aneh-aneh gitu ya, nggak usah mau dilebih-lebihkan gitu. Nah, itu average commitment strategy. Nah, di sini tentu persyaratannya perusahaan itu harus bisa mengupayakan supaya pelanggannya harus tetap puas gitu ya, dan happy gitu, sehingga dia nggak pindah ke lain hati, nggak pindah ke perusahaan pesaing. Jadi harus standar layanannya tuh harus benar-benar dijaga gitu. Nah, hasilnya dari average commitment strategy ini itu adalah profitabilitas perusahaan yang sustain gitu, yang stabil gitu ya. Kalau yang tadi hasil dari komitmen strateginya ya, ini kan adanya growth, meningkatkan pertumbuhan selain laba, tapi juga pangsa pasar ya. Nah, perhatikan kalau yang di average hasil yang dicapai dari strategi ini itu adalah profitabilitas perusahaan itu tetap terjaga. Gitu. Nah, ini yang light commitment strategy. Ya, light itu artinya enteng lah, ringan lah gitu ya, nggak berat lah gitu ya. Artinya di sini perusahaan itu tidak melakukan banyak perhatian dan juga nggak melakukan usaha yang banyak gitu ya untuk bisa mencukupi atau memenuhi kebutuhan pasar ya, kebutuhan customer-nya gitu. Nah, ini disebabkan karena pasar itu jenuh, artinya pasar itu udah stagnan. Ya, terus juga potensi sumber dayanya terbatas. Karena udah penuh sesek gitu oleh perusahaan-perusahaan besar. Ya, atau bisa juga karena faktor-faktor lain. Jadi misalkan ada resesi nih, tahun depan nih mau ada resesi katanya gitu ya. Nah, itu udah stuck deh. Perusahaan-perusahaan tuh yang nggak bisa apa-ngapain lagi gitu strateginya. Udah di situ aja bertahan. Jadi dalam kondisi ini perusahaan itu dia hanya ada di status quo, nggak ada melakukan apa-apa, ya bertahan aja gitu. Ya, ada pertumbuhan tapi ya sedikit gitu, ya ada laba tapi juga nggak banyak gitu ya. Nah, yang penting dia tetap masih punya market share atau pangsa pasar. Ya. Oke, nah terkait dengan itu yang berikutnya standar tinggi tadi
ya, poin berikutnya. Nah, standar tinggi di sini bisa membedakan perusahaan yang hanya menawarkan jasa dengan perusahaan yang menawarkan jasa terobosan atau inovasi. Nah, itu ya. Artinya ini contohnya di situ ketika dalam mengelola misalkan bengkel atau service station, ya. Kayak kalau di Honda itu kan AHAS ya, banyak kan ya, gitu. Nah, itu hanya untuk misalkan diperuntukkan roda 4 gitu, kategori mobil gitu. Nah, berarti di sini manajemen harus betul-betul memahami bagaimana mengelola SDM-nya untuk bisa menjalankan bengkel itu gitu, ya. Nah, keberhasilannya misal ini contohnya Auto 2000. Ya, siapa sih nggak kenal ya Auto 2000? Dalam mengelola usaha bengkel ya sampai hari ini itu. Nah, itu nggak lepas dari strategi bagaimana mereka mengelola orang-orangnya, skillnya terutama mekaniknya gitu ya, mekaniknya andal sehingga mereka bisa dipercaya gitu ya oleh customer-nya di dalam perbaikan kendaraannya. Gitu. Oke. Nah, berikutnya ada sistem pemantauan kinerja jasa. Ya. Jadi tadi di dalam mengelola ya pemasaran jasa ya ada beberapa poin. Nah, ini yang sistem pemantauannya bagaimana? Nah, pemantauan atau monitoring kita sebut. Ya, artinya ini menjadi siklus kegiatan yang mencakup mulai dari pengumpulan ya, pengumpulan data, informasi, lalu ditinjau ulang, lalu dari sisi pelaporannya, lalu bagaimana tindakannya ya, dari satu proses. Jadi misalkan kegiatan pemasaran jasa yang oleh bagian pemasaran ya, itu ditetapkan oleh perusahaan. Nah, indikator keberhasilannya itu ya itu dilihat dari outputnya gitu, dari perkegiatannya gitu. Apa aja nih kegiatan pemasaran yang dilakukan ya, apa aja promosinya, melakukan aktivitas misalkan branding kah, ya mengikuti event-event kah, misalkan kayak gitu ya. Nah, itu dilihat bagaimana kinerja jasanya. Berikutnya memuaskan keluhan konsumen. Nah, di sini ada 3 kategori bagaimana merespon ya terhadap komplain atau ketidakpuasan. Ya. Bisa dilakukan dengan voice response. Nah, voice response artinya di sini konsumen itu memberikan kesempatan 1 kali aja kepada perusahaan untuk memuaskan mereka. Ya. Nah, yang kedua, risiko publikasi buruk itu bisa ditekan, ya. Artinya ya. Ini perlu hati-hati gitu ya, karena suara konsumen ini responnya bisa macam-macam gitu ya. Kalau kita perhatikan, harus memperhatikan risiko publikasi yang nggak bagus gitu, word of mouth-nya dari mulut ke mulutnya terutama gitu ya. Kalau yang digosipin itu yang bagus sih nggak apa-apa gitu ya, tapi kalau yang digosipin itu yang jelek-jelek, nah ini yang bahaya. Ya, apalagi udah masuk surat pembaca misalkan seperti itu. Dan yang ketiga ya dari voice response ini itu memberikan masukan apa aja nih kekurangan pelayanan yang perlu diperbaiki. Oke. Tadi memuaskan keluhan konsumen ya. Nah, masih memuaskan keluhan konsumen. Tadi kan voice response ya. Yang kedua private response. Nah, private response ini ada satu tindakan yang dilakukan ya untuk memberitahukan atau mengingatkan
ya teman, kolega atau keluarganya mengenai pengalamannya terhadap perusahaan jasa. Ya, puas atau nggak puas nih? Dan sering ya. Jadi mungkin di antara kita di sini juga adalah pengalaman, lalu pengalaman itu kita ceritakan. Pernah nggak? Misalnya, pernah ya, pasti ya. Ada yang bisa kasih contoh nggak pengalamannya? Apa? Puas atau tidak puas dengan apa pelayanannya apa misalkan? Kita coba. Yuk, siapa coba contoh? Ya. Suaranya nggak kedengeran. Dok, siapa? Lia, coba Lia. Lia Kartika dah. Ada contohnya nggak? Pernah punya pengalaman yang diceritakan? Misalnya nggak puas lagi apa nih pelayanannya siapa misalkan? Apa? Mana suaranya hilang? Halo, Nah, oke. Apa? biasanya sih itu Ya? Gimana? kerja. Udah kedengeran. Gimana? Ya, Bu. Protesnya itu biasanya karena ini pelayanannya driver ojol, kadang ngebut. Oke. Kasih bintang berapa? Kalau ngebut biasanya saya kasih 3, Bu. Kasih 3. Gitu. Oke. Ya 3 itu udah lumayan ini ya. Lumayan buruk ya gitu ya. Iya, Bu, untungnya sepedanya Artinya itu kan tidak dissatisfied gitu ya. Apalagi ya, benar gitu. Nah, itu private response ya. Jadi itu termasuk ke dalam private response. Jadi ada tindakan gitu ya untuk memberitahukan atau memperingatkan orang lain gitu ya terhadap pengalaman yang nggak bagus gitu di kita. Jadi hati-hati kita ngasih tahu nanti ya kalau jangan pakai ini deh misalkan gitu ojol ini deh misalkan gitu. Banyak kan pada ini gitu ya ngawur misalkan seperti itu. Nah apalagi sekarang kan udah gampang banget ya, udah bisa langsung gitu ya nggak usah pakai dulu kita kalau mau komplain atau apa kan harus ada surat pembaca lah di koran atau apa. Kalau sekarang kan udah enggak, udah pakai aplikasi udah langsung gitu ya. Sekarang semakin mudah gitu orang untuk melakukan respon gitu ya. Nah, ini juga kalau sudah menggunakan yang namanya private response ini, nah perusahaan harus hati-hati artinya. Artinya kenapa? Karena kalau itu bisa banyak yang keluhan yang terjadi gitu ya, itu akan berdampak kepada apa? Ya, citranya gitu. Ya akan berdampak kepada image dari perusahaan itu gitu. Ya. Oke. Nah, terus yang ketiga, third party response ya. Jadi ini responnya dari pihak ketiga. Nah, ini adalah si konsumen dia pasti nggak puas, saking nggak puasnya dia minta ganti rugi.
Ada nggak punya pengalaman yang kayak gini? Sampai minta ganti rugi gitu ke perusahaan, apa ke tokonya atau ke mana gitu. Ada nggak yang punya pengalaman? Ada? Yusuf? Nggak ada sih, Bu. Ada? Destrina? Masa nggak ada? Misalkan pas beli makanan gitu loh. Terus nggak sesuai, atau beli apa di toko online kan minta ganti rugi gitu. Pernah nggak kayak gitu? Ya. Nah, itu kan pasti ada lah. Nggak mungkin. Ya. Iya pasti ada, Bu. Cuma nggak pernah protes. Oh, nggak Nggak pernah pernah protes. klaim. Kenapa? Kenapa nggak pernah? Lebih ribet, Bu. Males ribetnya ya. Iya. Males ribet gitu. Kadang kan kita udah, terutama kalau barangnya harus diretur, nanti kita repot lagi ngirimnya lagi, ekspedisinya lagi gitu ya. Jadi seringkali begitu mungkin ya. Artinya Ya, enggak, iya gitu. Nah, tapi sebenarnya itu haknya kita gitu ya, untuk haknya konsumen gitu loh maksudnya. Haknya konsumen untuk bisa meminta ganti rugi gitu, karena ada di dalam undang-undang ya, Undang-Undang Perlindungan Konsumen UPK itu jelas sekali diatur gitu ya, bahwa pelaku usaha itu dia harus bertanggung jawab gitu ya. Dan konsumen ya seringkali memang nggak mau ribet, nggak mau males, tapi sebenarnya tindakan itu malah merugikan ya, merugikan si konsumen itu sebenarnya gitu ya. Dan bahkan kita membiarkan si pelaku usaha, si perusahaan-perusahaan itu ya, terutama perusahaan jasa nih gitu ya, itu nggak bisa merubah gitu, merubah ininya mereka, jasanya atau pelayanan mereka yang buruk gitu. Nah, ya. Jadi artinya kita membiarkan gitu, membiarkan yang nggak benar gitu, sama aja kayak gitu. Nah ini, jadi besok-besok kalau memang ada sesuatu yang nggak benar ya harus disampaikan gitu ya. Kalau barang yang kita terima itu nggak sesuai harus dikembalikan gitu sih, gitu ya. Intinya seperti itu. Ya, jadi ini adalah tindakan meliputi tadi minta ganti rugi atau bisa diadukan secara hukum, bisa juga lewat media massa, gitu ya. Atau sekarang kan gampang banget ya untuk diviralkan gitu, seperti itu. Oke. Nah, kalau tadi kita bicara bagaimana memuaskan keluhan, nah sekarang memuaskan karyawan sekaligus pelanggan gitu. Artinya di sini tingkat kepuasan karyawan perusahaan jasa itu dia berbanding lurus dengan kepuasan konsumen pengguna jasa. Jadi harus sama, ya harus sama gitu. Nggak bisa yang diprioritaskan kepuasan konsumennya aja itu sebagai pengguna, gitu ya. Tetapi kalau kita bicara di dalam dipuaskan itu harus dua-duanya gitu ya. Jadi karyawan sekaligus pelanggan, karena di sini dia berbanding lurus gitu. Jadi semakin puas karyawan, dia happy, maka dia akan menikmati pekerjaannya gitu, karena dia happy ya. Jadi dia senang. Jadi dia senang untuk melayani customer-nya, senang melayani pelanggannya gitu. Nah, kalau dia senang, dia happy, ya, maka konsumennya pun juga akan terpuaskan ya terhadap jasa yang digunakan gitu ya. Nah, sebaliknya juga begitu ya. Jadi kalau si pelanggan ini happy, senang gitu ya, itu impact-nya juga kepada karyawan. Nah, gitu ya. Jadi itu artinya. Oke, ada yang mau ditanya sampai di sini?
Ada? Cukup jelas ya. Nah, ini ada tugasnya. Nah, seperti biasa, dikumpulkannya via email, gitu ya. Tugasnya cari contoh, gitu ya. Jadi kasih beberapa contoh ya. 1 atau 2 lah, gitu ya. 2 contoh terkait keluhan customer atau keluhan pelanggan dari suatu perusahaan jasa. Nah, kemudian dijelaskan bagaimana strategi dari perusahaan itu untuk melakukan. Ya, tadi ya, kan tadi kita udah belajar yang di slide-slide terakhir ini, kita udah belajar kan ada respon ya, bagaimana memuaskan keluhan konsumen gitu ya. Nah, itu terus gimana strategi perusahaan jasa itu di dalam melakukan service recovery atau perbaikan layanannya kepada si pelanggan. Jadi kasih contoh apa, keluhannya apa dari perusahaan apa misalkan gitu ya. Dari perusahaan jasa apa gitu. Nah, diuraikan dulu ya keluhannya seperti apa gitu. Nah, terus kemudian bagaimana strategi dari perusahaan itu untuk melakukan perbaikan terhadap jasa yang dikomplain tadi ya, yang dikeluhkan oleh si pelanggan. Jelas ya untuk tugasnya? Ada yang mau ditanya terkait tugas? Belum ada, Bu. Belum ada, Bu. Oke, kalau tidak ada sampai di sini dulu ya. Silakan dilanjut. Saya mungkin bisa pindah ke toko sebelah. Ya, oke. Kalau langsung dibuat presentasinya ya, gitu. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.